Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sofiato Naziah, NIM 2208060034, Prodi S1 Farmasi Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat semester 5. Baik, di sini saya akan memaparkan terkait proposal perencanaan penelitian yang saya buat dengan judul pengobatan obat tradisional dari bahan alam sebagai alternatif pengobatan diabetes mellitus tipe 2. Yang pertama itu di sini ada latar belakang yang dimana diabetes mellitus tipe 2 merupakan penyakit metabolik yang ditandai dengan peningkatan kadar glukosa darah akibat resistensi insulin atau penurunan produksi insulin oleh pankreas. Penyakit ini menjadi salah satu kesehatan global yang terus meningkat akibat gaya hidup tidak sehat, obesitas, dan faktor genetik. Pengobatan konvensional untuk diabetes mellitus tipe 2 memiliki penggunaan obat-obatan oral seperti metformin dan insulin. Namun, penggunaan jangka panjang obat-obatan ini sering menimbulkan efek samping seperti gangguan gastrointestinal dan resiko hipoglikemia. Penggunaan obat tradisional juga didukung oleh pendekatan holistik yang tidak hanya mengobati gejala tetapi juga memperbaiki keseimbangan metabolik tubuh secara keseluruhan. Contohnya di sini kurkumalong, sambiloto, dan kayu manis. Diketahui memiliki senyawa aktif seperti flavonoid dan polifenol yang berbagai sebagai anti-diabetik yang dapat meningkatkan sensitivitas insulin, menghambat enzim pencernaan karbohidrat, dan melindungi sel beta pankreas. Selanjutnya yang kedua adalah ada rumusan masalah, yang dimana di sini rumusan masalah pada penelitian adalah apa saja bahan alam yang digunakan dalam obat tradisional sebagai pengobatan alternatif diabetes mellitus tipe 2. Dan bagaimana efektivitas obat tradisional dari bahan alam dalam menurunkan kadar gula darah pada pasien diabetes mellitus tipe 2. Selanjutnya, tujuan penelitian untuk mengetahui apa saja bahan alam yang digunakan sebagai obat alternatif pada penderita diabetes mellitus tipe 2. Untuk mengetahui efektivitas obat tradisional dari bahan alam dalam menurunkan kadar gula darah pada pasien diabetes mellitus tipe 2. Selanjutnya, manfaat penelitian. Di sini manfaatnya penelitian dapat memberikan informasi yang lebih jelas mengenai manfaat bahan alam yang berpotensi sebagai obat alternatif untuk penyakit diabetes mellitus tipe 2. Yang kedua, mengetahui efektivitas bahan alam dalam menurunkan kadar gula darah. Penelitian ini membantu tenaga medis dan pasien untuk memilih opsi pengobatan. Dan yang ketiga, dapat memberikan edukasi pada masyarakat mengenai manfaat dan cara penggunaan bahan alam sebagai obat alternatif diabetes mellitus tipe 2. Selanjutnya, bab 2, di sini tinjauan pustaka. Yang pertama itu, diabetes mellitus merupakan gangguan metabolik kronis yang ditandai dengan resistensi insulin, gula darah yang tinggi. Yang kedua, pengobatan diabetes mellitus tipe 2 umumnya dilakukan melalui kombinasi obat perubahan gaya hidup, penggunaan obat oral contohnya metformin, atau menggunakan bahan alam seperti jus buah naga. Yang ketiga, penggunaan obat tradisional dari bahan alam dalam penyakit diabetes mellitus tipe 2. Bahan alam seperti tanaman herbal dikenali memiliki senyawa seperti flavonoid, alkaloid, terpenoid, dan lain-lain yang dapat meningkatkan sensitivitas insulin. Yang keempat, mekanisme kerja senyawa aktif dalam tanaman obat sebagai anti-diabetes. Yang kelima, keamanan dan efektivitas penggunaan obat tradisional untuk diabetes mellitus tipe 2. Selanjutnya
Selanjutnya di sini hipotesis, yang dimana hipotesis pertama itu ada pengobatan menggunakan obat tradisional berbahan alam secara signifikan dapat menurunkan kadar gula darah pada pasien diabetes mellitus tipe 2. Hipotesis kedua, pemberian ekstrak kunyit dapat meningkatkan sensitivitas insulin pada pasien diabetes mellitus tipe 2. Dan hipotesis yang ketiga itu menggunakan nomor DICA sebagai terapi tambahan dapat menurunkan kadar gula darah pada pasien diabetes mellitus tipe 2. Selanjutnya di sini ada kerangka teori, yang dimana yang pertama itu adalah diabetes mellitus tipe 2, yang kedua pengobatan konvensional diabetes mellitus tipe 2, dan yang ketiga pengobatan tradisional berbasis bahan alam, dan yang terakhir keamanan dan efektivitas penggunaan obat. Baik, selanjutnya di sini ada kerangka konsep, yang dimana di sini ada diabetes mellitus tipe 2, selanjutnya pengobatan tradisional bahan alam, selanjutnya efek hipoglikemik bahan alam, dan selanjutnya faktor efektivitas pengobatan, selanjutnya dukungan keluarga dan pemantauan. Selanjutnya yang terakhir adalah keseimbangan dan gaya hidup. Selanjutnya di sini ada bab 3, yang dimana di sini ada desain penelitian. Desain penelitian ini menggunakan deskriptif untuk memberikan sesuatu gambaran mengenai fenomena penggunaan bahan alam sebagai obat alternatif diabetes mellitus tipe 2. Waktu dan tempat penelitian ini dilakukan di Kota Kediri, Kabupaten Lombok Barat, karena merupakan salah satu wilayah dengan banyaknya penderita diabetes mellitus tipe 2, dan responden akan direkrut dari beberapa puskesmas atau klinik yang dilakukan pada tanggal 20 Januari 2025. Selanjutnya penentuan populasi, yang dimana di sini penelitian dilakukan di Kota Kediri, Kabupaten Lombok Barat terhadap masyarakat lanjut usia yang berusia 30-65 tahun yang berpotensi menggunakan obat tradisional dari bahan alam sebagai sampel. Sampelnya di sini yang akan diambil terdiri dari 20% responden memenuhi kriteria inklusi. Selanjutnya teknik sampling. Di sini penelitian ini menggunakan teknik random, yang dimana sampel diambil dengan acak dari populasi masyarakat yang sudah didiagnosis menderita diabetes mellitus tipe 2 yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi, sehingga setiap individu memiliki peluang yang sama untuk terpilih. Selanjutnya di sini kriteria inklusi, yang dimana di sini yang pertama individu berusia 30-65 tahun, yang kedua didiagnosis menderita penyakit diabetes mellitus tipe 2, dan yang ketiga tidak sedang melakukan terapi seperti terapi insulin, yang keempat bersedia mengikuti seluruh penelitian, rangkaian dan pemberian informasi. Yang kedua karakteristik eksklusi, yang pertama itu individu dengan diabetes mellitus tipe 2 menggunakan obat tradisional lain secara bersamaan yang dapat mempengaruhi efektivitas pengobatan yang diteliti. Yang ketiga ibu hamil atau menyusui. Yang keempat menderita penyakit kronis lain yang dapat mempengaruhi hasil penelitian, contohnya seperti penyakit jantung, ginjal, dan lain-lain. Selanjutnya definisi operasional. Yang pertama itu pengobatan diabetes mellitus tipe 2. Penggunaan obat-obatan dan terapi untuk mengontrol kadar gula darah serta mengurangi gejala-gejala penyakit diabetes mellitus tipe 2. Yang kedua obat tradisional dari bahan alam. Obat-obatan yang dibuat dari bahan alam contohnya seperti tanaman jamur, kunyit, dan mikroorganisme yang digunakan untuk mengobati penyakit. Yang ketiga, pengobatan alternatif. Nah, di mana di sini pengobatan yang tidak menggunakan kimia sintetik melainkan menggunakan bahan-bahan alam sebagai pengganti.
Selanjutnya di sini ada alur penelitian. Yang pertama itu ada identifikasi populasi dan sampel. Yang kedua itu desain penelitian. Yang ketiga prosedur penelitian. Yang keempat pengumpulan data, dan yang kelima analisis data, dan yang terakhir yaitu keenam kesimpulan dan laporan. Selanjutnya teknik pengumpulan data. Pertama yang digunakan adalah studi literatur, menganalisis artikel, jurnal dan buku tentang pengobatan diabetes mellitus tipe 2 dengan obat tradisional. Yang kedua wawancara, mengumpulkan data melalui wawancara dengan pasien, dokter dan ahli herbal. Selanjutnya yaitu kuesioner, mengumpulkan data melalui kuesioner yang disebarkan kepada pasien diabetes mellitus tipe 2. Dan yang keempat, mengumpulkan data dari sumber sekunder seperti laporan penelitian sebelumnya, data kesehatan masyarakat dan statistik kesehatan. Instrumen yang digunakan di sini menggunakan kuesioner pasien, dan yang kedua wawancara, dan yang ketiga wawancara terstruktur, dan yang ketiga formulir pengumpulan data, dan yang ketiga jurnal dan artikel, dan yang terakhir adalah buku. Selanjutnya teknik analisis data. Yang pertama itu analisis deskriptif, yang dimana teknik ini digunakan untuk menjelaskan karakteristik bahan alam yang digunakan sebagai obat tradisional seperti kandungan zat aktif, proses pengolahan, serta deskripsi hasil penelitian awal. Data ini bisa berupa komposisi kimia bahan alam dan informasi mengenai dosis obat untuk sediaan obat yang dihasilkan. Selanjutnya langkah-langkah analisis. Yang pertama itu mengumpulkan data mentah hasil pengujian dan laboratorium observasi klinis. Yang kedua membersihkan data untuk memastikan keakuratan data. Dan yang ketiga menggunakan metode statistik yang sesuai. Yang keempat membandingkan hasil penelitian dengan literatur sebelumnya. Selanjutnya perencanaan anggaran biaya atau biasa yang disebut dengan RAB. Di sini yang pertama itu persiapan kegiatan, yang dimana kita melakukan penyusunan proposal dan koordinasi dengan satuan satu paket dengan nominal 1 juta. Dan yang kedua bagian alat tulis, penggadaan alat tulis dan dokumentasi dengan satuan satu paket dengan nominal 500.000. Selanjutnya administrasi dan surat perizinan. Di sini dengan satuan satu paket dengan nominal 300.000. Dan yang kedua pengumpulan dan pengolahan bahan alam. Di sini kita melakukan penggadaan bahan alam dengan satuan 10 kilo dengan nominal 1 juta rupiah. Selanjutnya pengemasan dan penyimpanan dengan satuan 5 paket dengan nominal 1 juta, dan pengolahan bahan menjadi obat tradisional 1 paket dengan nominal 2 juta. Dan yang ketiga uji aktivitas obat. Di sini kita melakukan uji laboratorium yang dimana satuannya itu 5 contoh dengan nominal 2.500.000. Selanjutnya konsumsi dan transformasi selama 10 hari dengan nominal 3 juta. Selanjutnya langkah yang keempat itu publikasi dan laporan akhir, yang dimana di sini kita melakukan pembuatan laporan akhir dengan satuan satu paket dengan nominal 1 juta, dan poster seminar dan lain-lain 1 paket dengan nominal 3 juta. Jadi total anggaran perencanaan biaya atau RAB pada penelitian kali ini berjumlah Rp15.300.000. Selanjutnya yang terakhir yaitu lini masa penelitian, yang di sini
Untuk tahapan penelitian, yang pertama kita melakukan persiapan kegiatan, yaitu penyusunan proposal, administrasi, surat perizinan, dan penggandaan alat tulis dalam waktu 2 minggu pada bulan pertama. Selanjutnya yang kedua, pengumpulan bahan alam, yaitu penggandaan bahan herbal dari pemasukan lokal dan alat bahan lainnya kita persiapkan selama 1 minggu pada minggu yang terakhir. Selanjutnya yang ketiga, pengolahan bahan alam, yaitu proses pengolahan bahan alam obat menjadi obat tradisional seperti ekstraksi, pengeringan, pemanasan. Itu kita lakukan dengan durasi waktunya 3 minggu pada bulan kedua. Selanjutnya yang keempat, uji aktivitas, yaitu pengujian laboratorium untuk efektivitas obat tradisional terhadap diabetes mellitus tipe 2 pada sampel yang sudah disiapkan dalam durasi waktu 2 minggu dalam bulan ketiga. Selanjutnya yang terakhir adalah laporan akhir, yang dimana laporan hasil uji senyawa dari bahan alam yang dilakukan pada minggu terakhir pada bulan ketiga. Sekian dari saya proposal perencanaan penelitian yang saya buat, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.